Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yendur Muhammad Iqbal. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025. LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 270302533303. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktek pelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDIT Kartika dengan materi pendidikan Islam kelas 3 tentang sifat-sifat wajib Allah. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ada masalah? Soal baik. Baik, halo. Baiklah sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Nampak di sana dia, Azani Rusna, Aisyah Yudiana, Aisyah Maulidayana, Adia Salam. Baik, hadir semuanya ya. Baik. Selanjutnya sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Bapak dipimpin doa. Sila berdoa, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik. Karena sekalian sebelum kita mulai pelajaran, Bapak Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Siapa yang tadi pagi melaksanakan sholat subuh? Ayo. Ya. Kalau sudah cukup. Siapa yang tadi pagi sebelum berangkat sekolah sempat membaca buku dulu? Oke. Ya, ya. Baca buku apa? PKS, bagus. Baca buku apa? BAI. Ya, bagus. Lanjut. Karena sekalian kita akan belajar tentang sifat wajib Allah. Sifat wajib Allah. Sebelum kita sampai ke sifat wajib Allah, saya mengulang dari pelajaran apa yang sudah kita pelajari kemarin. Coba, ada yang masih ingat? Kita kemarin juga sudah belajar tentang hikam. Bagus, selain hikam, ya kombinasi apa lagi? Wahdaniyah. Nah, ada berapa semuanya sifat wajib Allah? 20. Nah, sifat wajib Allah itu ada 20. Apa itu maksudnya sifat wajib Allah itu? Sifat yang pasti dimiliki oleh Allah. Jadi diantaranya nih
tolong itu pasti ada wujud Allah bidang dari kita juga artinya bidang Allah wujud bidang kalau itu terdahulu sebelum semuanya ini ada Allah sudah dahulu kemudian kok Bapak itu kekal hanya Allah yang kekal, tidak ada yang kekal selain Allah. Nah itu baik yang mengenasi tadi berdiri sendiri Allah tidak membutuhkan bantuan orang. Ya Allah itu sendiri bisa mengatur semuanya. Terus selain itu apa? Wujud kita mukhalafatul khawatir siapa? Berbeda dengan makhluknya, tidak mungkin Allah itu sama dengan makhluk. Menurut kalian coba, kenapa kita penting mempelajari sifat-sifat wajib Allah? Kenapa saya? Kenapa kita belajar? Agar apa? Supaya kita lebih mengenal Allah. Dengan lebih mengenal Allah, kita akan lebih baik di dalam beribadah. Kalau kita tidak mengenal Allah, kita beribadah, tahu kita beribadah kepada siapa. Maka kita harus belajar tentang sifat-sifat wajib. Nah, dua sekarang, siapa yang bisa bantu Raifah? Siapa yang akan bisa menyebutkan sebagai detektif? Kalian itu detektif? Nah, detektif adalah orang yang mendeteksi. Di sini kita ini kira-kira sifat-sifat wajib Allah apa yang kalian ketahui? Di antaranya adanya matahari. Berarti ada sifat wajib apa? Bahwasanya Allah itu wujud di kita. Ayo siapa lagi yang menjadi detektif mencari sifat-sifat wajib Allah? Apalagi selain wujud di sekitar kita? Apalagi 5 saja tadi, dari 5 tadi kira-kira apa? Berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan kita semuanya, alam ini tertera. Di antara bukti bahwasanya Allah itu wujud dari matahari sama ketika kita mengetahui bahwasanya ada tulisan di bawah tulis ini, berarti tadi ada orang yang menulis. Tidak mungkin ini tulisan sendiri, nggak mungkin ya? Pasti ada yang menulis. Ada yang sekolah ini pasti ada yang membangun. Kalau tulisan ini tadi baru kita bisa mengetahui, melihat. Jadi siapa yang menulis? Ya. Sekolah ini siapa yang membangun? Bukan. Tapi kalau sudah besar, kamu lihat gunung itu siapa yang pasti ada yang membuat. Tidak mungkin ini tulisan ini ada sendiri, tidak mungkin sekolah ini terbangun tujuh lalu ada, tidak mungkin. Pasti ada yang termasuk gunung, termasuk langit, laut, semuanya ada yang membangun, ada yang menciptakan. Nah, maka di sekitar kita saja kita sudah bisa mengetahui bahwasanya Allah itu wujud. Bareng-bareng. Wujudil hawadisi iyamu binasi wadaniya irada ilmun
Idam terdahulu. Idam terdahulu. Mukhalafah itu lama isi. Berbeda bukan. Kalau tadi ada yang lain, mukhalafah itu berbeda dengan makhluknya. Kita berkelompok dulu sebelum kita mulai. Tiga. Ada 6 kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelompok. Baik balangan acak, nanti silahkan kalian mencari yang sesuai dengan yang kalian pegang. Oke, nanti kalian harus mencari ke temannya gimana artinya. Ya, baik akan mengasihkan ini secara acak, kalian mencocokkan sendiri, cari mana yang betul. Silahkan cari, mulai sekarang cari mana arti yang betul. Sekarang yang sudah masuk. Oke, yang sudah. Sekarang yang sudah ini coba ulangan. Menunggu dari yang apa sudah kalian dapat itu. Kalian diskusikan sama teman kamu. Kira-kira dari sifat wajib yang kamu dapat itu berikan contoh dari lingkungan kamu. Ayo, silakan. Ditulis. Silakan ditulis. Satu aja. Ibu tulis. Silakan ditulis. Tidak ada yang kekal kecuali hanya Allah. Contohnya apa? Manusia mati, gunung meletus, semuanya rusak, ya, mobil rusak, semuanya rusak. Ya, hanya satu. Kekal itu tidak rusak. Ada? Sudah? Ya, yang sudah, coba dibaca hasilnya apa? Contohnya, mukhalafah itu kawajisi apa? Betul, Allah yang bisa membedakan manusia, tidak ada yang bisa selain Allah. Ya, contohnya. Bahwasanya tidak ada makhluk kecuali itu adalah Allah yang paling awal sebelum ada semuanya. Ya. Sekali lagi. Yang mengasihi Allah tidak betul dibantu, makhluknya Allah bisa diri sendiri. Ya, betul. Bahwasanya tadi apa? Sebelum makhluk ada Allah sudah sebelum alam semesta ini ada Allah sudah. Baik, itu ya. Kita sudah belajar paling tidak 5 yang kita hafal. Apa saja? Wujud. Wujud artinya apa? Idam. Bakok. Terus apa lagi? Diri sendiri apa tadi? Yang mau bina. Kalau Esa, wahdah. Ayo. Dari 20 dari sifat wajib Allah, kira-kira sifat wajib apa yang kalian pegang? Yang sudah kalian pahami? Kal, apa lagi? Wajibnya tidak wujud. Ada. Jadi itulah sifat-sifat wajib yang harus kita ketahui. Hari ini kita sudah belajar sifat wajib Allah, dan insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan belajar sifat-sifat yang berbandingkan dengan sifat wajib, yaitu sifat mustahil. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah, kebalikannya dari sifat wajib. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada.
Kalau tidak ada, insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Sampai di situ dulu. Kita akhiri dengan baca doa. Ya, kita berdoa dulu. Bismillah.